Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Dinas Estetik Visual akan mempresentasikan hasil pertemuan kami. Yang pertama dibacakan oleh soal yang pertama menjawab pertanyaan di halaman 39 berdasarkan teks psikologi Raja Kahimo. Yang pertama, kapankah latar waktu cerita dalam kutipan novel sejarah tersebut dibuat? Jadi, pada masa Raden Wijaya menjadi raja pertama di Majapahit dan diberi gelar Perkadasa dan Jawardana. Yang kedua, di manakah latar dalam kutipan novel sejarah tersebut dibuat? Latar tempat pada kutipan novel pemeluk di Majapahit adalah kerajaan Majapahit. Yang ketiga, peristiwa apa saja yang dikisahkan? Yang pertama itu ada di angkatnya Rangga Lawe jabatan sebagai Bupati Tuban. Yang kedua, Putri Kerajaan Pamalayu dinikahi Sang Prabu yang sudah memiliki beberapa istri sehingga istrinya menjadi 5. Yang ketiga, terjadi pernikahan Sang Prabu dengan Sang Putri dari Kerajaan Pamalayu membuat Sang Adipati Rangga Lawe murka. Bahkan Adipati mendatangi Sang Prabu untuk membahas persoalan tersebut. Terus soal halaman 29 berdasarkan teks di Majapahit. Yang keempat, siapa saja tokoh yang terlibat dalam penceritaan? Itu ada Sang Prabu Perkadasa Jayawardana, Adipati Rangga Lawe, Kebana Ram, Diah Tribhunan, Diah Nara Indradita, Diah Nara Indra Dewi, Lara Beta, Patih Nambi. Yang kelima, di bagian apa sajakah yang menandakan bahwa novel tersebut tergolong dalam novel sejarah? Novel tersebut tergolong sebagai novel sejarah. Hal tersebut terlihat dari judulnya, yakni Kemelut di Majapahit. Judul tersebut menggunakan latar tempat terjadinya cerita, yakni di Kerajaan Majapahit yang merupakan salah satu kerajaan bersejarah di Indonesia. Lanjut soal yang kedua, ditabel halaman tentang mengidentifikasi struktur cerita tentang Angin. Dibacakan oleh Kutipan di bawah ini, bulan malam ini, di bawah bulan malam ini tiada setitik pun awan di langit, dan bulan telah terbit bersamaan dengan tenggelamnya matahari. Dengan cepat ia naik dan kacil langit, demi segala dan semua yang tersibuk cahayanya, juga hutan, juga laut, juga hewan dan manusia. Langit jernih, bersih dan terang. Di atas bumi Jawa lain lagi keadaannya gelisah, mesah, seakan-akan manusia tak membutuhkan ketentraman lagi. Struktur, pendahuluan atau orientasi. Kesimpulan, bagian ini menjadikan pengenalan atau informasi sekilas tentang latar dan tokoh yang terdapat dalam cerita. lanjut kutipan yang kedua. Sang Pati berhenti di tengah-tengah pendopo dekat dengan Damasewu mendengur. Dingin-dingin begini anak anda datang. Pasti ada sesuatu keluar biasaan. Mendekat sini anak anda. Dan Bandar Gading berjalan mendekat dengan putunya sambil mengangkat sembah. Merebahkan diri pada kaki Sang Pati. Ampuni Pati, membangunkan Paduka pada malam buta, benih kabar duka. Paduka berlentara demam di bawah Adipati Kudus memasuki Jepara tanpa diduga-duga. Penyampaian bagian ini menjadi Selanjutnya yaitu kutipan yang ketiga, yaitu adalah bagaimana Bupati Jepara tewas dan menyerang Paduka. Patra Gading mengangkat sembah, bersisa bala tentara Tuban mundur ke timur kota. Jepara penuh dengan bala tentara dan tembak, lebih dari 3.000 orang. Strukturnya yaitu konflik dan kesimpulan. Bagian ini menyajikan konflik yang terjadi antara tokoh satu dengan tokoh lain dalam cerita. Baiklah, yang keempat, dari kutipan seluruh Tuban kembali dalam ketenangan dan kedamaian kota dan pedalaman. Sang Pati Tuban siap telah digantikan oleh Kala pemimpin pasukan ganda. Nama barunya Wirabumi. Panggilan yang lengkap yaitu Gusti Pati Tuban Kala Judil Sang Wirabumi.
Lanjut, soal yang ketiga, menganalisis unsur kebahasaan teks menurut Majapahit. Pertama, kalimat bermakna lengkap. Kutipan teks, akan tetapi rancangan pertama yang mengalami hubungan ini adalah ketika Sang Prabu telah menikah dengan 4 putri mendiang Raja Kartanegara. Telah menikah lagi dengan seorang putri dari Melayu. Akan tetapi, datanglah pasukan yang beberapa tahun lalu diutus oleh mendiang Sang Prabu Kartanegara ke negeri Melayu. Yang kedua, penggunaan konjungsi yang menyatakan urutan waktu. Kutipan teks, setelah Raden Wijaya berhasil menjadi Raja Majapahit pertama, bergelar Kertarajasa Jayawardhana, beliau tidak melupakan jasa-jasa para senopati atau perwira yang setia dan banyak membantunya semenjak dahulu itu membagi-bagikan tahan kepada mereka. Dan hubungan antara junjungan ini dengan para pembantunya sejak perjuangan pertama sampai Raden Wijaya menjadi raja amatlah erat dan baik. Kemudian terdengar bunyi bergerotok dan ujung meja diremasnya menjadi hancur. Ya, penggunaan kata kerja material kutipan teks. Akan tetapi Adipati Ronggo Lawe masih berdiri, membiarkan kedua tangannya dicuci oleh istrinya yang berusaha menutup. Di dalam kemarahan dan kekecewaan, Adipati Ronggo Lawe masih ingat untuk mengatur sumpahnya. Tetapi semua salam tata asusila ini selesai. Serta Kerta Ronggo Lawe menyembah dan berkata dengan suara lantang, "Hamba sengaja dengan menghadap Paduka untuk mengingat Paduka dan kekhilafan yang Paduka lakukan di luar kesadaran Paduka." 4. Penggunaan kalimat tidak langsung. Kutipan teks, Tirtawati juga memperingatkan karena melempar nasi ke atas lantai seperti itu penghinaan terhadap Dwi Sri dan dapat menjadi kualat. 5. Penggunaan kata kerja mental. Kutipan teksnya, Sang Prabu sangat mencintai istri termuda itu ini yang telah diperistri oleh sang baginda, lalu diberi nama Sri Indraswari. Semua muka para penghadap menjadi pusat mendengar ucapan ini, dan semua jantung di dalam dada berdebar tegang. Yang keenam adalah penggunaan dialog. Penggunaan dialog selalu ditandai dengan tanda kutip. Dapat dilihat dalam kutipan teks berikut. Yang pertama adalah aku harus pergi sekarang juga. Yang kedua, pengawal lekas suruh persiapkan si Megolamat di depan. Aku akan berangkat ke Mojopahit sekarang juga. Yang ketiga, hamba sengaja datang menghadap Paduka untuk mengingatkan Paduka dari kekhilafan yang Paduka lakukan di luar kesadaran Paduka. Yang keempat, kata Ronggo Lawe, apakah maksudnya dengan ucapan itu? Yang ketujuh adalah penggunaan kata sifat. Kutipan teksnya adalah dia Gayatri yang bungsu ini memang cantik jelita seperti seorang dewi kayangan. Karena darah petak memang cantik jelita dan pandai membawa diri. Yang kedua, Lembu Sorayam sudah tua, itu menjadi pucat mukanya padahal Paduka terkenal sebagai seorang maharaja yang bijaksana dan adil. Baiklah, terima kasih atas perhatiannya. Adakah yang ingin bertanya? Tidak. Jika tidak ada pertanyaan, kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.